Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gadis Tanpa Wajah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aryo Prasetyo, seorang pria yang tampan, dengan ketampanannya yang ia peroleh, membuat siapapun terpesona olehnya. Namun Aryo yang tengah meradakan kebahagiaan, karena merasa mencintai seorang wanita yang diam-diam dikaguminya. Namun tiba-tiba ayahnya Windarto Prasetyo mengalami kecelakaan dan harus ditangani dengan segera saat itu. Dan di saat itulah Pramuja dan Arsita datang sebagai penolong di saat Aryo tidak ada di sampingnya. Pada saat yang sama, Windarto telah melewati masa kritisnya dan sadar. Windarto menginginkan Aryo dan Arsita menikah dengan atas dasar perjodohan yang dapat dikatakan sebagai balas budi. Hati Aryo seakan kehilangan harapan di saat menatap bayangan seorang gadis yang selalu saja menjadi alasannya untuk kembali membuka hati. Hati Aryo terluka. Perasaan bersalah karena tak bisa menyatakan perasaannya pada Naima membuatnya menangis dalam diam. Namun nyatanya, hingga Naima pergi ia tak dapat melakukan apa-apa. Yang ia lakukan hanyalah menyetujui keinginan sang ayah. Arsita memang wanita cantik, dengan kulitnya yang kuning langsat, hidungnya bangir dan rambutnya sedikit bergelombang. Namun sedikit pun, kecantikan Arsita dan godaannya tak mampu meluluhkan perasaan Aryo yang sudah kembali membeku. Aryo terhenyak dari lamunannya, yang mengingat bagaimana kandasnya hati yang baru saja terbuka untuk seorang gadis yang berbeda dari gadis lainnya. Apa kurangnya aku, Mas? Selama 5 tahun ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk kamu. Namun kamu... Arsita tak dapat meneruskan kata-katanya. Hatinya serasa sesak dengan bulir bening yang terus luruh di pipi mulusnya. Sudah aku katakan sejak awal, bukan? Aku bersedia menikahi kamu demi orang tuaku. Dan kamu menyetujui itu. Tandas Aryo meremas pundak Arsita. Aku pikir dengan aku berusaha kamu bisa mencintai aku, Mas. Lirik Arsita dengan pandangan yang mengembun. Bahkan sudah sering aku katakan juga, sekuat apapun kamu berusaha, itu tidak akan merubah hatiku. Beri aku kesempatan, Mas. Aku mohon. Arsita memohon dengan menangkupkan kedua tangan di dada, dengan memelas mengharap Aryo memiliki rasa iba akan perasaannya. Lalu bagaimana dengan Naima? Bagaimana dengan Naima yang kalian bunuh dengan keji? Hardik Aryo dengan mata yang memerah. Amarahnya naik mengetahui jika di balik kematian Naima adalah istri dan mertuanya sendiri. Arsita menunduk. Bibirnya tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tak bisa menjelaskan kenapa dia dan ayahnya tega membunuh wanita yang tak bersalah. Aryo memang pendiam, namun ia tak pernah menyepelekan kewajibannya memberi nafkah pada Arsita. Meski ia tak bisa menerima Arsita dalam hidupnya. Ditambah lagi kabar yang mengejutkan yang Aryo dapatkan, jika Arsita dan Pramujalah yang telah membunuh Naima dengan sadis. Selama ini Aryo bersikap baik untuk mengetahui lebih jelas dan berpura-pura menerima Arsita hanya untuk menutupi maksudnya. Namun kali ini Aryo tak bisa lagi berpura-pura. Perbuatan Arsita yang belum jelas diketahui atas dasar pembunuhannya yang ia lakukan pada gadis yang Aryo kagumi membuatnya semakin tak bisa menahan emosi. Jawab, Arsita. Pekik Aryo dengan suara yang menggelegar. Aku... Permisi?
Suara seseorang membuat ucapan Arsita menggantung di udara, membuat keduanya menoleh. "Suster!" Lirih Arsita menghampiri perawatnya mendekatinya. "Maaf, Tuan Pramuja ingin bertemu keluarganya," ujarnya sambil menoleh pada ruangan di belakangnya. "Apa ayah baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja. Silakan ibu dan bapak lihat dulu kondisi pasien." Tanpa menjawab, Arsita lari dan masuk ke dalam ruangan IGD. Aryo dan suster mengekor di belakang. Meski dengan perasaan marah, Aryo mencoba meredam emosinya. "Dok, bagaimana keadaan ayah saya?" tanya Arsita yang baru saja masuk dan melihat dokter di samping ayahnya. "Bersyukur, beliau baik-baik saja. Hanya saja tangan dan kakinya terpaksa kami amputasi. Terlebih kaki beliau sudah putus seperti dihantam oleh benda tajam." "Apa?" Mulut Arsita menganga mendengar penjelasan dokter. "Benda tajam? Apa itu karena kecelakaan atau memang disengaja, dok?" Punggas Aryo yang sudah berada di belakang Arsita. Matanya melihat Pramuja dengan kecurigaan. "Sepertinya memang disengaja dan bukan karena kecelakaan, Pak," jawab sang dokter. "Apa tidak ada yang tahu kenapa terjadi hal semacam ini pada Tuan Pramuja?" Selidik dokter yang merasa heran dengan keadaan pasiennya. "Tidak, warga menemukan ayah di jalan." "Ya, karena semalaman di sini menemani ibu, lalu menelepon saya untuk datang. Tanpa memberi penjelasan, ia pergi begitu saja." Aryo menjelaskan bagaimana semalam Pramuja pergi tanpa berkata apapun. Pandangannya menatap tajam Arsita dengan seulas memandang Aryo. "Oh, kalau begitu nanti tanyakan pada Tuan. Setelah ia benar-benar pulih, saya permisi dulu ya." "Baik, dok." Aryo menatap nyalang Pramuja yang dalam keadaan lemah. Kondisinya yang belum stabil belum benar-benar membuatnya dapat bergerak. "Ayah!" Lirih Arsita yang hanya terdengar auman atas jawaban dari panggilannya. "Siapa yang melakukan ini? Katakan pada Sita ya," sambung Arsita dengan isak tangisnya. "Siapa yang melakukan hal sekejam ini padamu?" ucap Aryo datar. Arsita kembali terdiam mendengar pertanyaan Aryo. "Katakan, siapa yang melakukan ini padamu, ayah?" Tandasnya lagi. Pramuja tidak dapat bicara. Luka di pipinya membuat ia tak bisa bergerak ataupun membuka mulutnya. Bekas jahitan akan terganggu jika dirinya banyak bergerak. "Apa pelakunya? Sosok yang kalian takutkan?" Kalimat yang dikatakan Aryo membuat Arsita tersentak. "Apa maksud ucapanmu, Mas?" tanya Arsita dengan manik menatap tajam netra Aryo. Pandangan mereka beradu, membuat Arsita kembali merasakan sesak di dadanya. Ini kali pertama dirinya saling beradu pandangan. Namun terlihat jelas ada kebencian dan amarah di sana, yang membuat Arsita kembali menjauhkan pandangannya. "Tidak perlu aku katakan, bukan? Siapa yang sering mengganggu pikiranmu?" ucap Aryo mendekatkan wajahnya pada Arsita. Hembusan nafasnya begitu terasa hangat di wajahnya, membuat Arsita terkesiap menatap Aryo. "Buang pandanganmu dariku, karena kau tak berhak memandangku seperti itu." Tatapan Aryo kembali nyalang pada Arsita. "Naimah!" Mata Arsita membulat seketika mendengar nama yang disebutkan oleh Aryo. "Tidak usah terkejut, tapi sadarlah, semua perbuatan akan selalu ada balasan." Timpalnya lagi, membuat Arsita semakin bergeming. Tubuhnya serasa dingin,
dengan peluh dan keringat dingin membanjiri wajahnya. Berapa lama kau akan menyembunyikan semuanya dariku, Arsita? Sedalam apa kau menutupi bangkai? Semua akan tercium juga. Ujar Aryo yang melihat keterkejutan di wajah sang mertua. Arsita tak bisa berkata apapun. Dirinya hanya merasakan sesak dan ketakutan melanda pikirannya. Sesaknya dada begitu membuatnya pengap. Melihat suami yang selama ini diharapkan kasih dan sayangnya, ternyata hanya angan yang melayang di awan. Aryo meninggalkan Arsita dengan seringainya. Melihat mertua dan istrinya seakan terkunci mulut dan pikirannya, membuat Aryo yakin jika kabar yang ia dapatkan atas pembunuhan Naima memang benar, merekalah dalangnya. Hati Arsita seakan teriris mendapat perlakuan semacam itu dari Aryo. Ia tidak pernah menyangka jika Aryo akan berbuat seperti itu padanya. Meninggalkan Arsita dan mertuanya dengan sejuta pertanyaan. Karena apa mereka membunuh Naima? Apakah ada kesalahan yang dibuatnya? Atau ada sebab yang lain? Atau apakah karena Arsita pramuja membunuh Naima? Apa karena egonya membuat hati Arsita gelap? Monolognya menduga-duga. Selama yang Aryo tahu, Naima gadis baik meski dengan penampilannya yang kurang baik di mata siapapun. Karena wajahnya tidak jelas, membuat mereka menyangkal bahwa Naima seorang wanita setan. Kepala Aryo serasa berdenyut karena terlalu memikirkan masalah yang sedang ia hadapi. Malam semakin larut. Lampu-lampu sudah banyak yang dimatikan. Hanya beberapa orang yang masih datang pergi untuk menjenguk para keluarga yang tengah dirawat. Aryo masih dengan keadaan yang sama, diam dengan segala kegundahan di hatinya. Aryo mengedarkan pandangan. Telinganya menangkap suara seorang menangis. Suara tangisan semakin terdengar menyayat, membuat Aryo beranjak dari tempat duduknya. Ia terus mencari-cari asal suara dengan memelankan langkahnya. Mas Aryo. Aryo menatap sekeliling. Telinga samar mendengar suara yang memanggilnya. Angin yang berembus menerpa wajahnya. Suasana malam yang semakin mencekam membuat bulu tengkuknya berdiri. Mas Aryo. Lagi, Aryo tersentak karena suara yang memanggilnya. Ia menyapu setiap juru ruangan dan keadaan, namun tidak terlihat adanya seseorang. Siapa di sana? Teriaknya dengan mata yang terus mencari-cari asal suara. Mas Aryo. Langkah Aryo terhenti ketika pandangannya menatap sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Naima. Aryo mengucek kedua matanya, berharap hanya halusinasi yang telah dilihatnya. Naima. Lirihnya, pandangannya menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Apa aku hanya halusinasi? Umamnya dengan pandangan yang mengedar. Terlihat sebuah bayangan putih melintas, membuat netra Aryo terus menatapnya. Benda apa itu? Seperti bayangan terbang. Tapi, sudahlah. Mungkin perasaanku saja. Aryo kembali mendekati ruangan di mana mertuanya tengah dirawat. Terlihat Arsita yang terlelap di kursi, di mana tepat di sampingnya. Membuat amarah Aryo kembali tersulut. Namun Aryo mencoba menahan dengan meninggalkannya dan kembali ke hotel. Pagi yang indah dan cerah telah dinantikan oleh beberapa orang yang tengah merasa riang. Di desa yang keadaannya masih asri, dengan pohonan di sepanjang jalan, membuat suasana masih terbilang indah. Andai mereka yang menempati keindahan desa itu sama-sama memiliki hati yang penuh dan keindahan dan keramaan yang baik. Di tengah sinar mentari pagi, terlihat beberapa orang tengah asik berkumpul dan bersenda. Terlihat kebahagiaan yang tengah memancar di netra indahnya.
Kita lihat sampai kapan dia bertahan dengan keadaannya sekarang, ujar seorang pria yang berpakaian serba hitam. Aku yakin dia tidak akan selamat, sambung seorang wanita setengah baya yang memakai gaun kebaya kuning dengan rambutnya yang disanggut. Aku tidak akan biarkannya hidup tenang setelah apa yang dia lakukan pada putriku. Maya memekik dengan mencekal gelas yang berada di genggamannya. Prang! Gelas dalam tangan Maya pecah karena terlalu kerasnya cengkeraman Maya. Tidak usah khawatir, Nduk. Semua akan berjalan baik. Kita berikan mereka semua rasa sakit yang teramat bagi para bajingan seperti mereka. Tandas wanita tersebut. Bah, lakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam putri kami. Senyum harapan Yanto sematkan di bibirnya. Mbah Geni dan Mbah Tian, dua orang yang telah menjadi kepercayaan Yanto dan Maya. Mereka tengah berbagi bahagia di saat mengetahui musuh terbesarnya datang menyerahkan diri. Ya, Pramuja sama saja dengan menyerahkan nyawa karena datang pada tempat yang salah. Andai dia tidak terpancing emosi, dan bukan karena gangguan yang diterimanya, mungkin hingga detik ini mereka masih tenang dan berbahagia di atas penderitaan Yanto dan Maya. Itu sebuah kebaikan. Tanpa kita undang, dia datang sendiri, ujar Mbak Geni yang diakhiri dengan tawanya. Betul itu. Dan kalian harus terus membantu putri kalian dengan cara kalian sendiri. Membuat mereka semua menyesal karena sudah menghancurkan hidup kalian. Pasti kami akan membuat mereka menderita, serempak Mayang dan Yanto. Semua terus berlalu dalam obrolannya, menceritakan bagaimana akan nasib para pembunuh putri Yanto dan Mayang yang mati dibakar. Sudut pandang Aryo. 5 tahun sudah aku menikah dengan Arsita, namun hatiku masih tertutup rapat. Aku tidak dapat membukanya lagi, terlebih untuk wanita pembunuh sepertinya. Ya, sejak aku menikah aku tidak tahu jika Naima gadis yang kukagumi telah tiada. Andai saat itu aku tidak mendengar obrolan mereka, mungkin hingga saat ini aku tidak akan tahu tentang semuanya. Aku Arya Prasetyo, seorang lelaki yang dipaksa menikahi seorang wanita atas dasar balas budi. Ayahku kecelakaan. Pada saat yang sama aku tidak berada di sana. Dan ya, di saat itu ayah mertua yang menolong ayah dan menyelamatkannya. Hingga berakhir dengan perjodohan atas dasar balas budi ayahku pada mereka. Di saat itu pula, aku tengah mengagumi seorang gadis. Gadis yang tidak cantik, tapi berbudi baik. Dia wanita yang terlahir berbeda dari gadis lainnya. Tidak begitu. Tutur sapanya sangat membuat tergoda. Dia yang lemah lembut dan sopan santunnya, yang ramah membuat bekunya hati seakan mencair. Namun di saat itu juga, ayah menghancurkan kembali harapanku yang baru saja terbuka. Nay, maafkan aku yang tak bisa mengatakan perasaanku. Tanpa terasa kelopak ini memanas. Pandanganku kabur karena anak sungai yang menggenang di sana. Ayah pintar. Andai gadis buruk rupa itu masih hidup, mungkin Mas Aryo tak akan menjadi suamiku, ucap Arsita kala itu, yang tak sengaja aku dengar dari balik pintu. Aku berdiri mematung setelah mendengar ucapan Arsita. Entah apa maksud dari kata-katanya saat itu, aku belum mengerti. Demi kamu, ayah akan melakukan apapun, sekalipun membunuh Naimah. Membunuh Naimah? Kakiku terasa lemas. Tulang kaki seakan rapuh dan sendi-sendiku seakan berhenti mengalir. Benarkah yang aku dengar? Jika mertuaku sendiri yang membunuh wanita yang mampu membuka hatiku yang mati? Benarkah jika mereka yang memaksa warga membakar gadis yang kucintai, Naimah? Angin berembus menerpa wajahku. Kulihat jam di tangan sudah menunjukkan pukul 10:30 malam.
Rupanya aku sudah berdiri lama di sini. Hanya di sini aku bisa menenangkan segala resah dan gelisahku. Mataku menyipit, mendengar suara tangis seorang perempuan. Ini sudah malam. Tidak mungkin jika ada perempuan berkeliaran di sini. Aku mengedarkan pandangan. Mataku menangkap sosok yang tengah duduk di bawah pohon di halaman rumah vilaku. Aku tak dapat melihat wajahnya karena lampu yang remang dan jarak yang sedikit jauh. Dek, mataku membeliak sempurna. Kala sosok yang tengah duduk dengan menenggelamkan wajahnya kini memandangku. Mas Aryo. Tidak mungkin. Kutangkup wajahku dengan kasar. Sepertinya aku tengah salah lihat. Naimah. Aku kembali menatapnya. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat sepucat salju. Meski dengan wajah yang tak lazim, namun aku masih bisa melihatnya. Tatapannya sendu, dengan bibirnya yang mengulas senyum. Terdengar tangisan yang seakan menyayat dari bibirnya yang pucat, membuat hatiku seakan sesak melihatnya. Panas, tolong aku. Panas. Rintihan terdengar nyaring dan mengiris hati. Apakah ia tengah merasakan kepanasan? Apakah dia tengah kesakitan? Nai, tunggu mas. Tapi kakiku seakan terkunci. Sama sekali tak bisa ku gerakan. Berkali-kali ku coba menggerakkan kaki dan hendak beranjak. Tapi nihil. Tubuhku pun seakan menjadi patung yang tak bisa bergerak. Dek. Mataku membulat sempurna. Kala tatapan kami beradu dalam jarak yang dekat. Ini wajah yang kulihat bukan lagi wajah yang memucat, namun wajah yang hancur dengan kulitnya yang melepuh. Ribuan hewan jelata menggeliat di sana. Bau busuk dan anyir darah menyeruak di indera penciumanku. Wajah yang busuk dengan lidah terjulur panjang, ditambah tetesan air yang menetes dari mulutnya, yang mengeluarkan aroma tak sedap. Sakit, panas. Tatapannya membuatku iba. Ingin aku membelai wajahnya. Tidak, aku tidak jijik ataupun takut. Namun rasa sesak di dada kian mendera. Benarkah ini, Nai? Liriku. Tanganku gemetar. Terasa berat untukku menyentuh wajahnya. Tanpa terasa, belum membasahi wajahku. Melihat netranya yang semakin menatapku tajam. Angin berembus sangat kencang, membuat dedaunan berterbangan. Gorden bergoyang tertiup angin, membuat pandanganku terhalang. Aroma bunga melati menyeruak. Seketika aku lihat sosok di hadapanku. Tidak ada. Naima telah menghilang dari pandanganku. Kutepuk pipiku. Sakit. Aku tidak berhayal ataupun berhalusinasi. Benarkah itu? Aku kembali bermonolog sendiri. Entahlah, kepalaku berdenyut nyeri. Rasanya ingin pecah saja karena terlalu banyak pikiran di dalamnya. Aku berbalik dan menutup gorden, mematikan lampu dan segera merebahkan tubuhku di atas kasur. Pagi menyapa. Mentari masuk lewat celah gorden yang tidak tertutup rapat. Mataku mengerjap. Seluruh sendi-sendi tubuhku terasa ngilu. Mungkin karena beberapa hari ini aku terlalu sibuk dengan banyaknya urusan. Belum kerjaan kantor yang kukerjakan online. Belum masalah keluarga. Semua membuatku tidak bisa beristirahat dengan leluasa. Aku mengingat kembali keadaan ayah mertuaku. Aku akan pulang hari ini juga, gumamku. Lalu beranjak masuk di dalam kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku segera bersiap. Hari ini kuputuskan untuk pulang ke desa. Aku ingin mencari tahu
tentang ayah yang mengalami hal semacam itu. Aku penasaran, apakah benar Naima meninggal karena ayah? Dengan cepat aku keluar kamar hotel dan berlalu menuju mobil. Kupacu kendaraan roda 4-ku dengan kecepatan sedang. Jalanan yang sedikit ramai membuatku sedikit santai untuk membelah jalanan, karena tidak ingin terlalu terburu-buru dan mengakibatkan kecelakaan. Sesampainya di desa, aku tidak ke rumah. Kutemui orang tua Naima, meski dengan perasaan gugup dan takut. Kulihat keadaan rumah yang sepi, seperti sedang tidak ada orang di rumah. "Permisi." Ku ketuk pintu dengan pelan, berharap seseorang membukakan pintu. Tidak menunggu lama, pintu berderi. Seorang perempuan menyembulkan kepala. Apakah dia Ibu Mayang? Pikirku memindai wajahnya. "Tuan?" Sapanya menatapku tajam. Pandangannya seakan tak suka melihatku. "Ibu, tunggu." Ku cegat tangannya yang akan kembali menutup daun pintu. "Mau apa lagi kalian kesini?" Ucapnya dengan nada sedikit ketus. "Kalian, maksud ibu?" "Siapa, Bu?" Suara seorang lelaki menyauti. Dan tak lama ia keluar karena mendengar suara Ibu Mayang yang sedikit meninggi. Setelah ia melihatku, tiba-tiba wajahnya berubah datar dan tatapannya tajam. Entah apa masalahnya denganku, sehingga mereka begitu sinis melihat kehadiranku. "Mau apa kau kesini? Apa belum puas kalian menyakiti kami?" Aku tak berkata apapun. Maniku lekat menatap manik keduanya bergantian. "Ada apa?" Timpal Pak Yanto. Setauku dia bernama Yanto karena pernah berapa kali bertemu. Saya... Belum cukupkah kalian menyakiti putriku? Mau apa lagi sekarang? Ingin membunuh kami? Bunuh jika kau bisa. Jika ingin nasibmu sama seperti mereka. Hardik Mayang. Aku tersentak dengan ucapannya. "Bunuh? Saya tidak mengerti maksud ibu." Aku memijat pelipisku. Rasanya kepalaku berdenyut kembali. "Sudah, Bu, kita bicara baik-baik. Sepertinya dia tidak mengetahui semua itu," bisik Pak Yanto dengan mengusap punggung istrinya. "Ada apa kau kesini? Katakanlah," tanyanya, yang membuat Ibu Mayang sedikit memandangku sinis. "Bu, buatkan kami minum." Ibu Mayang beranjak meski dengan terpaksa. "Pak, saya kesini ingin bertanya soal..." Bibirku terasa kaku. Takut pertanyaanku membuat mereka marah dan mengusirku sebelum mendapatkan jawaban. "Bertanya apa? Katakanlah." Tandas Pak Yanto dengan tatapan datar menatap kosong ke depan. "Sebelumnya saya minta maaf, tapi saya ingin tahu kebenaran akan kematian Naimah." Wajah yang semula datar berubah. Kini ia menatapku lekat. Bola hitam netranya menelisik netraku, seakan ia tengah mencari sesuatu di dalam sana. "Tidak perlu berpura-pura. Kami yakin kau tahu siapa yang menjadi dalang pembunuh putriku." Sontak tatapan kami berpaling. Mayang tengah berdiri di ambang pintu dengan nampan berisi air di tangannya. "Maaf, saya tidak tahu. Tapi..." "Ya, memang dia dalangnya." Aku melihat kemarahan di netranya. Terlihat dadanya yang seakan tengah meredam amarah. Ayah mertuaku?" Liriku. "Ya,
Dia yang menghasut warga agar membakar putriku. Dengan kejam dia menyeretnya hingga tubuh putriku terluka. Dan mereka membawa putriku. Ibu Mayang luruh. Tubuhnya melorot. Ibu. Aku dan Pak Yanto berusaha membantunya. Ku ambil nampan yang berisi gelas dan menyimpannya di meja. Jadi, semua itu benar. Terangku lagi. Ingin memastikan kebenaran yang selama ini mengusik pikiranku. Pak Yanto memeluk Bu Mayang. Matanya merah. Aku tahu ia tengah menangis. Menangis karena menahan sesak yang tiada akan ada orang merasakannya. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Apa kau datang sini? Karena banyak hal yang tak bisa kau pikir dengan akal. Tanya Pak Yanto dengan suara parau. Aku menjelaskan semuanya. Kuceritakan tentang apa yang kudengar. Aku menceritakan semua hal yang terjadi beberapa tahun ini. Aku ingin segera tahu, agar aku segera bebas dari manusia-manusia seperti itu. Aku ingin pergi. Pergi tanpa harus melihat luka yang menganga di hati. Aku ingin kembali dalam jiwa yang sepenuhnya tanpa beban. Tanpa terasa kami berbicara cukup lama. Waktu sudah menunjukkan petang, karena sinar matahari yang akan segera tenggelam. Kulihat waktu, ternyata sudah hampir maghrib. Mereka menyuruhku untuk masuk sebelum pada akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Sontak kami terkejut dengan suara teriakan di luar sana. Kulihat wajah mereka yang sama terkejutnya. Kami saling pandang, memikirkan apa yang terjadi sehingga teriakan berulang terdengar yang menyayat. Tanpa menunggu lama, kami berlari menuju arah suara. Terlihat beberapa orang tengah berkerumun. Ada apa, Pak? Tanyaku yang langsung menerobos kerumunan. Mataku terbelalak melihat dua orang tengah terkapar dengan tubuh menggeliat karena terdapat luka bakar. Kenapa dengan Pak Eko? Tanyaku. Kami tidak tahu. Tadi saat kami tinggal dia di pos. Dia baik saja. Tapi saat kami kembali, terlihat Kemud dan Pak Eko sudah dalam keadaan seperti ini. Jelas Pak Rian. Pak. Aku menoleh pada kedua orang yang menatap nyala pada mereka yang tengah terkapar. Mungkinkah? Apa benar jika ini perbuatan Naimah? Aku terus menerka-nerka, bermonolog sendiri dalam pikiran. Biar kalian melihat bagaimana pembalasan yang akan Naimah lakukan. Desis Pak Yanto dengan tatapan datar. Kami dibuat melongo oleh ucapannya. Jadi benar, yang melakukan ini adalah. Tapi Pak, sanggaku. Mau berbuat apapun, tidak akan ada yang bisa menghentikan dendam putriku. Ujarnya lagi. Lalu melenggang pergi meninggalkan kami yang masih mematung. Aku melihat kembali dua orang yang terkapar. Tubuhnya melepuh. Bau daging panggang menguar membuat kami sedikit sesah. Bau apa ini? Tanya Pak Iwan, Ketua RW di desa Kencanawangi. Aku tidak tahu, Pak. Sahut Pak Rian dengan menutup hidungnya menggunakan kerah baju. Aku mengedarkan pandangan. Pandanganku menangkap sosok yang tengah berdiri. Lambat laun berjalan dengan membawa sebuah besi berukuran panjang yang besarnya tidak lebih besar ibu jariku. Kami mencium aroma bau busuk dan bau anyir. Semua menoleh saat terdengar suara gesekan benda yang tengah diseret. Naimah? Lirih Pak Rian bersama dengan Pak Iwan. Naimah? Timpalku. Suara tawa cekikan terdengar nyaring, membuat bulu kuduk tengkuk kami berdiri. Pak Rian melihat gugup dan gemetar.
Begitupun Pak Iwan. "Jangan campuri urusanku." Suaranya yang parau menggelegar. Dengan wajah busuk dan luka di sekujur tubuh, hewan jelata menggeliat di wajah dan tubuhnya, membuat Pak Iwan dan Pak Rian tak dapat menahan gejolak yang mengaduk perut mereka. Mereka memuntahkan isi perutnya. Aku hanya menatap sendu wajah yang pernah kulihat dulu. "Tolong, Nay, jangan bunuh kami," melas Kemut dengan luka yang amat menganga di tubuhnya. "Apa rintihanku dulu kalian hiraukan? Tidak." Seringainya menatap nyala manusia yang tengah tak berdaya. "Ampuni kami, Nay," seru Pak Eko dengan tangan penuh luka bakar. Naima berdiri di antara keduanya. Ia mengangkat salah satu dari mereka, Kemut. Naima mencekal lehernya dengan tangan yang kukunya runcing dan panjang. Naima melemparkan Kemut pada sebuah pohon jati di seberang jalan. Ia kembali melayang, mendekatinya, dan kembali mengangkat tubuhnya. Tolong!" Kemut mengerang. Lehernya dililitkan besi dan digantung. Pak Eko terlihat gemetar. Ia berangsur menjauh dari kami semua. "Kemut!" Suara tulang patah terdengar bergemutuh. Aku merasakan ngilu di tubuhku sendiri. Naima melemparkan tubuh Kemut yang sudah tak berdaya. Naima tertawa nyaring. Tubuhnya kembali melayang mendekati Pak Eko. "Tunggu, Nay." Suramaya menghentikan pergerakan Naima yang hendak menusuk perut Pak Eko dengan besi. Aku terkesiap melihat penampakan yang tak terduga. Pompaan jantung begitu cepat. "Biar dia merasakan sakit sebelum ia mati, Nay." Aku kembali membulatkan mata. Terlihat Bu Maya membawa sebuah wadah berisikan garam. Pak Eko menggelengkan kepala dengan wajahnya yang telah pucat. "Jangan!" Kami disentakkan kembali oleh suara wanita yang baru saja tiba. "Rizka?" ucap Ibu Mayang sambil menyunggingkan senyuman. "Jangan sakiti Pak Eko, Nay. Kasihani kami." Diri wanita berbadan gemuk dengan derai air mata. Apa? Apa kau tak salah bicara, Rizka? Bukankah suamimu yang menyakiti putriku? Dan kalian membiarkan putriku dibakar?" sanggah Bu Mayang dengan menatap geram Bu Rizka. "Maafkan kami," lirihnya dengan menggelengkan kepala. Ia memelas, mengharapkan kemaafan dari Mayang dan Naima. "Nay," panggilku. Bu Mayang menatapku lekat. Begitupun dengan sosok Naima yang menatapku. "Lepaskan mereka, Nay. Biarkan aku yang melaporkan mereka pada pihak berwajib," ujarku. "Tidak. Jangan biarkan mereka semua hidup, Nay. Bunuh mereka semua dengan rasa sakit yang teramat pedih." Bu Maya menghela ucapanku. Ia menarik tubuhku menjauh dari Naima. "Bu, jangan ikut campur urusanku," pekik Bu Maya. "Dan kalian tidak akan pernah selamat," timpalnya. Lalu membuka tutup wadah dan menumpahkannya pada tubuh Pak Eko yang terluka. "Bang," pekik Bu Rizka. Pak Eko menggelinjang. Bu Mayang terus menyiram tubuhnya dengan garam. Tangis histeris terdengar menyayat. Begitupun dari auman Pak Eko. Luka di sekujur tubuh yang begitu menganga. Entah apa yang diperbuat oleh Naima, sehingga luka di tubuh Pak Eko dan Kemut begitu mengerikan. Perutnya sobek, sisi tangan kanan dan kiri, punggung dan paha,
Belum lagi wajah yang seperti bekas gesekan. Kalian jahat. Seru Bu Rizka menunjuk wajah Bu Maya. Jahat? Bukankah dia pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Apa kau lupa? Dia menyeret anakku hingga ke ujung lapangan. Apa kau lupa? Bu Maya meremas wajah Bu Rizka dengan amarah yang memuncah di kepalanya. Lepaskan. Aku hanya bisa menonton. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa merasakan bagaimana Bu Mayang kehilangan putri semata wayangnya dengan cara tragis dan keji. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.